Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan, saya adalah dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Alhamdulillah kita sampai ke part yang keempat di mata kuliah manajemen industri kreatif ya. Kita saat ini sedang membahas mengenai studi kasus Smart City. Nah, kita sekarang sudah lebih fokus lagi terkait dengan Smart City di Kabupaten Cilacap di tahun 2023. Oke, ternyata kita akan bedah dulu ya apa saja sih pilar-pilar utama Master Plan Smart City di Kota Cilacap nih, di Kabupaten Cilacap. Oke, yang pertama ternyata Master Plan yang dimiliki oleh Cilacap itu adalah infrastruktur teknologi dan accessibility digital. Pilar ini menitik beratkan pada peningkatan akses terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi. Upaya ini mencakup pemasangan jaringan internet cepat yang stabil di seluruh wilayah, peningkatan cakupan layanan seluler, dan juga pengembangan pusat teknologi untuk inovasi dan pelatihan. Jadi masif nih dipasang jaringan internet yang cepat dan stabil, terus abis gitu layanan selulernya juga makin luas atau makin ditingkatkan gitu. Untuk menunjang apa? Untuk menunjang pilar yang pertama dari Master Plan Smart City dari Kabupaten Cilacap, yaitu apanya? Infrastruktur teknologi dan accessibility digital. Kemudian yang kedua, pemerintah itu menggunakan pemerintahan elektronik atau e-government. E-government ini berfokus pada digitalisasi proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga partisipasi publik. Sistem administrasi pemerintahan, layanan publik, dan pengambilan keputusan juga akan disesuaikan dengan era digital. Jadi kalau dulu itu apa-apa, diketik apa-apa, pakai tulisan tangan, apa-apa. Nah, sekarang sudah mulai beralih ke pemerintahan e-government. Jadi lebih apa ya, sudah menggunakan, sistem yang terintegrasi gitu. Jadi biar apa, biar lebih cepat, kemudian juga efisien gitu. Apakah di semua tempat sudah, namanya master plan ya. Plan itu adalah rencana, master itu induk, jadi rencana induk. Nanti diharapkan semua semua pemerintahan itu nantinya sudah menggunakan elektronik. Kalau sekarang belum, namanya juga masih berproses gitu. Bu, katanya prosesnya cuma 3 tahun. Ya 3 tahun, tambahan lagi 3 tahun, tambahan 3 tahun. Yang penting ada progres ya teman-teman ya. Kita juga dukung pemerintah untuk bisa beralih ke e-government. Oke, kemudian yang ketiga adanya konektivitas dan transportasi. Jadi master plan yang ini berupaya untuk meningkatkan infrastruktur transportasi. Jadi bukan cuman digitalnya saja, bukan cuman secara kehidupan maya aja gitu ya, tetapi kehidupan nyatanya juga disenggol dong gitu, diurusin juga gitu. Jadi di plan juga, yaitu dalam konektivitas dan transportasi. Jadi di sini bagaimana infrastruktur transportasi itu dibuat lebih cerdas atau ditingkatkan. Jadi nanti ada aplikasi-aplikasi terkait dengan sistem transportasi umum, gimana biar lebih efisien, kemudian juga bagaimana agar bisa mendukung pengembangan kendaraan ramah lingkungan. Kemudian yang keempat, pilar utama Master Plan Smart City Cilacap itu adalah pendidikan dan literasi digital. Jadi dalam era digital, pendidikan dan literasi digital itu menjadi sangat penting. Kabupaten Cilacap itu akan fokus pada pengembangan SDM yang mampu menghadapi tantangan teknologi melalui pelatihan dan pembelajaran digital. Kemudian yang kelima, ini tidak kalah penting, keamanan cyber. Jadi dimasukkan juga gitu oleh pemerintah, dibuat juga master plan untuk menjadi Smart City Cilacap. Ini fokusnya atau titik beratnya adalah pada perlindungan data dan keamanan cyber. Ini karena memang kan besar banget ya keterlibatan data dalam ekosistem smart city ini. Jadi memang harus dilindungi. Jadi tidak enggak
nggak cuman masyarakatnya pada pakai sistem, tapi ternyata sistemnya jebol. Nanti kita bisa diakses di mana-mana gitu. Bisa pakai black hacker ya, data kita bisa disalahgunakan. Nah, makanya pemerintah juga menetapkan bahwa salah satu pilar utama dari master plan-nya itu selain tadi ya, bagaimana caranya, biar semua aksesnya itu bisa terpenuhi, ini juga harus ada jaminan keamanan cyber. Kemudian yang keenam adalah pengelolaan lingkungan dan energi. Jadi di sini upaya nyata, dari pemerintah itu bagaimana agar fokus pada penggunaan teknologi dan inovasi untuk pengelolaan lingkungan, agar lebih berkelanjutan dan efisiensi energi. Jadi nanti bukan hanya kita tergantung terhadap, TPST, RDF saja, tetapi nanti ada banyak inovasi-inovasi baru bagaimana cara mengelola lingkungan dan energi. Oke, kemudian yang ketujuh adalah partisipasi warga dan keterlibatan masyarakat. Itu adalah pilar utama Master Plan Smart City di Cilacap. Kenapa ada partisipasi warga? Karena partisipasi aktif dari warga dan masyarakat dalam proses pembangunan Smart City itu ternyata merupakan kunci sukses. Karena berbagai inisiatif, partisipasi itu nanti akan ditingkatkan, agar bisa nantinya didengar, ya aspirasi-aspirasi dari warga dan masyarakat ini nanti didengar oleh, pemerintah dan dijadikan masukan penting dalam perencanaan dan juga implementasi dari proyek, seperti itu ya. Jadi, kalau masyarakatnya diem-diem bae ya pemerintahnya, ngalir-ngalir aja dikirain ya udah jalan, ternyata belum. Jadi harus aktif dari masyarakatnya, dari warganya gitu, bisa saling kolaborasi gitu ya. Kemudian, oh ternyata ada tantangan dan harapan juga nih gitu. Penerapan smart city itu ternyata memang kan nggak mudah ya, bukan suatu hal yang bisa langsung hari ini kita rencanakan besok jadi, enggak gitu. Ini prosesnya panjang gitu. Jadi karena kita tahu ini tidak mudah, pasti ada sejumlah tantangan ya termasuk anggaran mungkin yang cukup besar ya, apakah anggarannya mencukupi atau tidak. Kemudian integrasi dari teknologinya itu kan kompleks banget ya antara, daerah satu dengan daerah yang lainnya. Kemudian kesadaran masyarakat dan juga keterampilan masyarakat dalam mengadopsi teknologi baru juga tentu saja berbeda-beda gitu. Nah itu, menjadi satu tantangan, bukan bukan jadi kelemahan, tetapi itu akan menjadi tantangan, gimana kita bisa gitu, pasti bisa pasti bisa. Nah, tapi kalau itu nanti sudah terlaksana dengan baik, maka Smart City Kabupaten Cilacap itu punya potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, membuka peluang ekonomi baru, serta menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan inovatif. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta serta komitmen yang berkelanjutan untuk menerapkan Master Plan Smart City Cilacap itu akan menjadi contoh sukses bagi kota-kota lain di Indonesia untuk nantinya bisa bertransformasi menjadi kota cerdas atau smart city yang memberdayakan dan mengutamakan kepentingan warga dalam era digital. Nah, biasanya dalam ekonomi kreatif ini teman-teman boleh mencatat ya karena ini, akan saya keluarkan di UAS atau ujian, akhir ya. Salah satu soalnya adalah, eee, di dalam ekonomi kreatif akan Anda, banyak dengar terkait dengan, eee, hexahelic. Apa yang Anda ketahui tentang hexahelic? Itu saya akan keluarkan di ujian, ini saya kasih bocoran biar teman-teman kalau yang menyimak sampai akhir pasti tahu dan bisa menjawab. Karena hexahelic itu adalah kolaborasi atau, eee, ya kolaborasi bersama antara, 6 dari unsur masyarakat. Unsur masyarakat atau elemen masyarakatnya apa saja? Yang pertama pemerintah, kemudian yang kedua adalah akademisi kita,
dosen, mahasiswa, dan semua yang terlibat di universitas ataupun sekolah-sekolah ya, akademisi baik formal ataupun non formal. Kemudian yang ketiga adalah komunitas-komunitas, komunitas-komunitas yang ada, baik yang terdampak atau yang membuat dampak. Kemudian ada agregator, agregator itu adalah non pemerintahan. Dan yang kelima adalah media, dan yang keenam adalah badan usaha atau industri. Jadi kalau di dalam ekonomi kreatif itu biasanya itu memerlukan kolaborasi. Nah, kolaborasinya untuk siapa saja? Kolaborasinya kalau mau yoi, kalau mau programnya jalan itu seharusnya bisa melibatkan 6 unsur atau 6 elemen masyarakat. Tadi ya, pemerintah, akademisi, komunitas, agregator, media, dan industri. Oke. Saya cukupkan dulu mata kuliah kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, Bu, pertanyaan boleh disampaikan lewat WA atau grup atau bisa lewat Sipen. Nanti kita akan bahas di kelas online kita. Oke? Kita akan diskusikan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di semester selanjutnya ya atau di mata kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.